Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Fitri Isnaini dari kelas EKI 6G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari Bapak Fadlan. Yang pertama itu ada kritik dan saran perkuliahan dan kualitas buku ajar yang kami beli. Buku ini, menurut saya, buku ini sudah cukup baik dan lumayan baik untuk pembelajaran kami. Namun, alangkah lebih baiknya untuk menambah referensi-referensi dari buku lain atau dari jurnal lain agar lebih lengkap dan ada footnote-nya. Yang kedua itu ada jelaskan kurva turnaround. Sebelumnya kita harus tahu turnaround itu adalah suatu keputusan yang diambil ketika manajemen mengalami kegagalan dalam perusahaan, menjadi tidak jelas dan mengalami krisis berkepanjangan. Maksudnya turnaround itu seperti kegagalan di suatu perusahaan yang ingin kita perbaiki selanjutnya. Berarti dia kurvanya itu naik turun. Dalam suatu perusahaan, manajemen harus memutuskan cara untuk melakukan proses turnaround ini. Terdapat dua macam strategi yang dilakukan negara barat, yaitu strategi operasi dan strategi strategik. Turnaround ini adalah strategi perusahaan berupa perubahan ke arah yang lebih baik untuk perusahaan. Turnaround ini juga suatu upaya perbaikan manajemen pada perusahaan yang mengalami financial distress akibat tidak signifikan pada perusahaan yang mengalami financial distress akibat kelesuan aktivitas individu. Proses turnaround itu ada dua. Yang pertama itu orientasi efisiensi dan orientasi usaha. Siklus turnaround itu ada 4. Yang pertama itu perusahaan berada dalam puncak kinerja keuangan dari 2 tahun sebelumnya. Yang kedua itu kinerja keuangan perusahaan berada dalam titik terendah setelah mengalami penurunan kinerja dan berada dalam kondisi financial distress. Yang ketiga itu ada perusahaan dalam tahap efisiensi sumber daya setelah mengalami retrenchment. Yang keempat, perusahaan berada dalam kondisi sukses dalam turnaround atau malah gagal. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Pertanyaan ketiga itu ada jelaskan arti komunikator dalam transformasi individu. Di sini menurut saya komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau penerimaan seseorang terhadap informasi yang menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga, memelihara, memajukan, dan mengembangkan organisasi secara dinamis sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, komunikator itu terhadap individu itu maksudnya kita tuh sebagai komunikator, kita itu yang komunikator terhadap suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mungkin begitu. Nah, dalam kenyataannya, komunikasi itu akan muncul dalam setiap proses organisasi. Bahkan dapat diilustrasikan bahwa organisasi yang tanpa komunikasi itu diibaratkan manusia yang kekurangan aliran darahnya. Nah, apabila kurang aliran darahnya, maka dia akan menjadi lemah. Demikian pula sebaliknya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.